Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 20 Maret berjudul Secara Tunai dalam Komitmen. Dalam pertumbuhan iman Kristen, proses adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Seperti sebuah organisme yang hidup, demikian hidup kekristenan kita mengalami sebuah proses perubahan. Kesucian hidup tidak bisa diraih dalam satu hari. Tidak bisa dicapai dalam satu bulan. Bahkan tidak cukup dengan beberapa tahun. Kesucian harus diperjuangkan sepanjang umur hidup kita. Hal ini seiring dengan proses pendewasaan rohani. Proses pendewasaan rohani pada hakikatnya sama dengan proses pertumbuhan kesucian. Sama dengan proses mengenakan kehidupan Yesus. Hal ini juga disebut proses transformasi, agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu, ya kan? Jangan serupa dengan dunia ini. Ini sebuah perjuangan, saudara, ya. Sebuah perjuangan. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami transformasi. Setiap orang Kristen harus mengalami transformasi. Dan itu bertahap. Dan itu menuntut perjuangan dari individu-individu. Transformasi atau proses mengalami pertumbuhan rohani atau kedewasaan tidak boleh dikenakan untuk komitmen meninggalkan dunia. Kalau transformasi itu bertahap, komitmen meninggalkan dunia itu tidak bertahap. Itu satu langkah, ya. Satu langkah. Komitmen meninggalkan dunia bukanlah proses, melainkan sebuah keputusan dalam satu momentum. Hal ini berarti sebuah ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian tidak dilakukan secara bertahap, melainkan satu kali momentum. Selanjutnya orang percaya harus berusaha untuk memenuhi komitmen tersebut. Tindakan memenuhi komitmen ditunjukkan dalam ketekunan belajar kebenaran tiada henti. Menyediakan waktu bertemu dengan Allah dalam doa dan meditasi yang memadai. Memperhatikan setiap peristiwa di mana di dalamnya Allah berbicara dan Allah mau menasihati kita. Selanjutnya kita juga harus memberi ruangan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Supaya kita bisa sharing, berbagi, ya orang-orang saudara-saudara seiman yang memiliki kerinduan yang sama, ya saudaraku. Meninggalkan dunia bukanlah proses, melainkan sebuah komitmen yang harus diambil dengan kesadaran penuh dan tekad yang kuat. Dan dilakukan secara tunai dalam komitmen itu. Secara tunai dalam komitmen artinya, secara tunai dalam komitmen artinya masih hanya berupa tekad dan janji, walaupun secara kenyataan kita belum bisa memenuhi komitmen tersebut dikarenakan keterikatan jiwa dan daging kita dengan dunia ini yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Keterikatan itu ada di wilayah jiwa dengan segala keinginan dalam wilayah daging, dan ini tidak mudah, saudaraku. Masa ikatan-ikatan daging dalam jiwa kita. Nah, ini perlu pergumulan. Tentu saja pemisahan dua wilayah tersebut tidak mutlak, tapi relatif sebab jiwa dan daging tidak dapat dipisahkan. Saya ulangi, saudara. Keterikatan itu ada di wilayah jiwa dengan segala keinginan-keinginan dan di dalam wilayah daging dengan nafsu-nafsunya. Nah, ini bukan pemisahan secara mutlak tapi secara relatif. Sebab jiwa dan daging tidak bisa dipisahkan. Tapi yang penting kita harus sadar di sini bahwa dalam daging dan jiwa kita sudah ada ikatan-ikatan. Kita komitmen benar-benar menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, milik Tuhan. Tetapi jiwa kita dan daging kita tidak mudah nurut. Nah, ini di sini mulai terjadi proses perjuangan untuk menyerahkan diri.
Kita harus memiliki komitmen yang bulat untuk meninggalkan keindahan dunia dengan segala hiburannya. Komitmen ini dapat digambarkan seperti sebuah benda yang dilempar di sebuah pusat pusaran air yang akan memutar dengan cepat benda itu. Demikian pula orang-orang percaya harus berani untuk masuk pusaran kebenaran kehidupan, ya, yang sama dengan masuk dalam pusat pusaran kehidupan Yesus. Orang percaya yang melakukan komitmen meninggalkan dunia atau berarti masuk dalam pusat pusaran kebenaran akan mengalami kelelahan, ya, yang hebat karena merasakan betapa sukarnya ikut Yesus. Jadi begitu masuk pusat pusaran, kita akan berat mengikuti cara dan gaya hidup Yesus. Tetapi dari hal inilah kita menyesuaikan diri. Nah, di sini bukan Tuhan yang menyesuaikan diri kepada kita. Kita yang menyesuaikan diri kepada Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa melalui proses pendewasaan rohani, saya baru bisa meninggalkan dunia dan kemudian bisa mengikuti irama Yesus. Selama dalam proses yang saya alami, di mana saya berharap dapat meninggalkan dunia, ternyata tidak kunjung bisa. Hal tersebut disebabkan saya tidak memiliki komitmen yang bulat untuk meninggalkan dunia ini. Komitmen yang utuh untuk meninggalkan dunia bukanlah hasil proses pendewasaan, melainkan mengawali proses pendewasaan. Bukan hasil proses pendewasaan, saudaraku. Komitmen utuh untuk meninggalkan dunia, ya ini bukan hasil proses pendewasaan, tetapi satu tekad. Tekad, itu tekad, saudaraku. Harus membedakan antara tekad, ya. Tekad dulu. Jangan nunggu, nanti aku bisa meninggalkan dunia lah. Sekarang belum, masuk duniawi. Oh, enggak boleh. Kita harus berkata, aku meninggalkan dunia. Aku bertekad meninggalkan dunia. Segenap hidupku adalah milik Tuhan. Nah, baru kita bisa dididik oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Serahkan dulu, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Oh, kalau dia melakukan, bukan berarti lalu hatinya sudah bisa benar, belum. Hatinya belum bisa lurus. Tapi setelah meninggalkan segala sesuatu, menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin, baru bisa datang kepada Yesus. Yesus baru bisa dididik dia, baru bisa bimbing dia. Ketika Yesus memanggil murid-murid, ya, mereka dalam keadaan belum memahami maksud keselamatan yang Yesus kerjakan. Mereka ikut Yesus hanya karena mereka mau mengubah nasib, mereka mau menjadi hulu balang dan pejabat tinggi kalau Yesus menjadi raja seperti Herodes atau seperti Kaisar di Roma. Motifnya masih salah. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kubur, mereka masih menuntut itu, mau jadi pejabat istana dan mengharapkan Yesus jadi raja dunia. Tapi setelah Roh Kudus turun, saudara, tercelek oleh mereka. Walaupun pada mulanya motivasi mereka salah, tapi mereka sudah meninggalkan jalan, meninggalkan rumah. Nah, ini komitmen ini. Baru setelah itu Yesus bimbing mereka, ya kan? Baru Yesus tuntun mereka. Baru Yesus bawa mereka kepada kebenaran. Jadi komitmen dulu. Ya, seandainya orang kaya yang disuruh Tuhan menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin, ya, ikut Yesus. Belum tentu hatinya langsung jadi baik. Belum tentu hatinya langsung lurus. Tapi harus tinggalkan segala sesuatu dulu. Baru dibimbing Tuhan, ya. Nah, itu. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.